Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita segala macam kenikmatan, baik kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan ukhuwah Islamiyah, kenikmatan badan, kenikmatan panca indera kita, yang semua kita bisa rasakan semua tanpa bisa kita menghitungnya. Semua itu ada rezeki dari Allah yang Allah tidak hitung-hitungan. Salawat serta salam tak lupa juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita minal zulumati ilan nur. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bermuzakarah, sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada kami satu perbuatan yang merupakan amal yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan surat As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa api neraka? Tu'minuna billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad fi sabilillah dengan amwal, dengan harta. Yang pertama harta, yang kedua dengan jiwa. Pada saat itu sebenarnya ada kisahnya lebih panjang lagi. Ternyata para sahabat ada yang ingkar dengan surat As-Saff ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kembali surat As-Saff untuk menjawabnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak mau berjihad saat itu. Tapi titik berat kultum kita saat ini lebih kepada perkataan amwal dan anfus. Pernah suatu ketika saya bertanya kepada seorang ustadz, kenapa amwal lebih diutamakan, lebih diawalkan daripada anfus? Kenapa jihad dengan harta, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad fisabilillah dengan harta lebih dipertamakan dibandingkan dengan jiwa? Ustadz itu menjawab, ketika kita menjalankan Islam, anggaplah rukun Islam katanya. Semua itu membutuhkan harta, perjuangan harta. Untuk sholat, kita membutuhkan pakaian yang bersih, tempat yang bersih, wewangian. Itu pun membutuhkan modal. Apalagi berpuasa, untuk berbuka puasa, untuk sahur, itu pun membutuhkan perjuangan harta. Untuk zakat,
apalagi. Dan yang terakhir, haji untuk yang mampu. Semua itu membutuhkan perjuangan harta. Itu semua hanya bisa dilakukan bila memang kita mempunyai kemampuan harta. Tapi apabila kita tidak mempunyai kemampuan harta, apa yang harus kita lakukan? Maka disitulah peran dari zakat, peran dari sedekah, peran dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sesama muslim, untuk membantu sesama. Di saat kita membutuhkan sesuatu, kita tahu kita punya saudara yang akan membantu kita. Ketika Islam membutuhkan kita, kita tahu kita mempunyai sesuatu atau saudara kita akan membantu kita, baik secara modal, secara harta awalnya. Nah, disitulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengutamakan harta, jihad harta dan jihad jiwa yang kedua. Yang kedua, ternyata untuk belajar mencari ilmu pun kita membutuhkan harta. Ketika kita sekolah, kita harus bayaran. Tentu ketika waktu itu orang tua kita yang membayarkan. Tapi ketika kita sudah kuliah, bahkan saat ini ketika kita sedang mengaji di DHI pun membutuhkan bantuan untuk operasional. Nah, disitulah kita sebagai murid yang akan membantu DHI untuk memperjuangkan kita agar murid-muridnya bisa melanjutkan mencari ilmu tentang Islam. Nah, disitulah kita bisa mengetahui bahwa kepentingan harta di surat As-Saff itu ternyata lebih luas. Harta itu bisa masuk ke dalam bermacam faktor strategi dalam hidup kita, baik secara keimanan, secara keislaman. Ketika kita berukhuwah Islamiyah pun, ketika kita silaturahim nantinya, kita akan membutuhkan sesuatu. Kita memberikan hadiah kepada saudara kita yang tentu membutuhkan harta pun. Itu aja dari saya. Semoga kultum sore ini bisa memberikan sedikit pencerahan tentang pentingnya kita menjadi orang yang mampu secara harta. Jangan menjadi orang-orang yang lemah secara harta. Karena dengan mempunyai harta, tentu saja kita bisa membuat sesuatu yang lebih. Kita bisa membantu saudara-saudara kita, kita bisa membantu agama kita dengan harta yang kita miliki. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.